Selamat datang mahasiswa, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah Hukum Internasional kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya Yasnia Rahmawati akan menjelaskan terkait dengan materi kelima, yaitu sumber hukum internasional. Dalam sumber hukum internasional terdapat dua materi, yaitu sumber HI yang material dan sumber HI yang formel. Seperti yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, bahwa ada dua model atau dua bentuk dari sumber hukum, yaitu yang pertama adalah sumber HI material dan sumber HI formil. Sumber HI material berisi atau bermaksud atau bermakna sebagai dasar mengikatnya hukum internasional. Kita ketahui bahwa hukum internasional ini adalah soft law sifatnya. Maka untuk mengikatkan diri negara-negara itu harus ada terikat. Yang pertama adalah tentang teori hukum alam, di mana hukum internasional akan mengikat dengan sendirinya secara natural dan alamiah, ya, tanpa ada negara untuk mengikatkan diri, tanpa ada negara harus tanda tangan dulu atau menyepakati terlebih dahulu. Ketika menjadi negara, maka sumber hukum ini akan mengikat dengan sendirinya. Yang kedua terkait dengan positivisme, di mana kalau dalam teori ini negara atau dasar hukum internasional akan mengikat karena adanya kehendak negara salah satunya. Maka setelah itu, ketika negara berkehendak karena kepentingannya, maka hukum internasional tadi atau sumber hukum HI tadi akan mengikat kepadanya dan akan menjadi hukum nasional atau bagian dari hukum nasionalnya. Yang ketiga adalah teori fak sosial, di mana ada fakta-fakta sosial atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi tidak dibarengi dengan berkembangnya hukum internasional tersebut, sehingga negara-negara berkehendak bersama-sama untuk mengikatkan diri terhadap salah satu sumber hukum internasional yang terkait, yang mengatur atau membuat aturan yang mengatur tentang peristiwa-peristiwa yang baru tadi. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa, atau kita bisa bilang bahwa berlakunya hukum internasional itu berkaitan dengan kehendak bersama negara-negara. Nah, itulah adalah teori-teori yang mengatur tentang dasar mengikatnya hukum internasional. Selanjutnya, sumber hukum internasional ini adalah ada sumber hukum formil, di mana nanti kalau teman-teman bisa melihat di pasal 38 ayat 1, Statuta Mahkamah Internasional, sumber HI yang formil itu ada 4, yaitu yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional atau international custom, yang ketiga prinsip hukum umum, yang keempat adalah judicial decision atau keputusan pengadilan. Di mana sebetulnya kalau teman-teman masih ingat bahwa di hukum internasional ini karena soft law-nya, sifat soft law-nya, maka tidak ada hierarki, ya. Jadi tidak ada tata urutan dalam sumber hukum internasionalnya. Artinya, meskipun perjanjian internasional ini ada di nomor 1, bukan berarti kalau ada sengketa, kalau ada permasalahan, kalau ada hubungan internasional yang mau dicatatkan, harus menggunakan perjanjian internasional. Tidak selalu begitu. Tapi negara-negara atau subjek hukum internasional itu boleh memilih mana yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengatur interaksi internasional. Jadi dibebaskan saja karena sifat soft law-nya, karena koordinatifnya dalam perjanjian internasional atau dalam hubungan internasional. Nah, kalau kita akan bahas satu persatu, kita mulai dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini intinya adalah adanya kesepakatan. Jadi perjanjian internasional ini terbuat karena adanya kesepakatan antar subjek hukum internasional, baik itu negara ataupun nanti ada organisasi internasional dan yang lain, terkait hal-hal tertentu yang didasarkan atas hukum internasional. Nah, perjanjian internasional ini menjadi sumber HI yang paling utama. Ya, karena apa? Karena sekarang segala interaksi internasional yang dilakukan oleh subjek HI itu menggunakan perjanjian internasional. Kenapa? Karena perjanjian internasional ini dianggap paling tegas, paling jelas karena tertulis dan kita bisa lihat para pihak atau subjek HI itu bisa lihat apa saja hak dan kewajibannya, bisa menagih kepada pihak yang lain hak dan kewajibannya dan sebagainya. Nah, ada sifat yang lain dalam perjanjian internasional. Ada dua sifat baru gitu ya, atau dua bentuk dalam perjanjian internasional. Yang pertama adalah
treaty contract dan lawmaking treaty ini apa maksudnya? Ini berkaitan juga dengan jumlah pihak dalam perjanjian internasional. Tentunya juga kaitannya nanti akan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian internasional. Yang pertama adalah treaty contract. Treaty contract ini biasanya dilakukan atau sifat ini ada karena dalam bentuk perjanjian yang bilateral, yang hanya dua pihak saja, dua negara saja atau dua subjek HI saja, di mana konsepnya atau objek yang diatur adalah hal-hal yang sifatnya khusus. Sehingga hal-hal khusus ini tadi tidak akan bisa digunakan atau sama dengan perjanjian negara lain, atau negara lain bisa mengikuti perjanjian ini. Karena sifat khususnya, contoh, misalkan ada perjanjian tentang batas wilayah negara. Tentunya batas wilayah negara satu dengan negara yang lainnya itu akan berbeda satu sama lain. Nah, itu konsep yang pertama. Yang kedua adalah lawmaking treaty, di mana perjanjian-perjanjian ini itu sifatnya umum, seperti perjanjian yang berisi lebih dari dua negara dan punya objek kajian yang sifatnya umum, seperti hukum laut internasional, hukum udara, hak asasi manusia, di mana ini merupakan kepentingan bersama negara-negara, sehingga di dalam aturan-aturannya nanti termuat prinsip-prinsip yang sifatnya umum yang bisa mengikat dengan sendirinya tanpa negara itu ikut atau sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Atau dalam perjanjian ini bisa berlaku secara umum, mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan itu kepentingan bersama, sehingga disebut lawmaking treaty. Selanjutnya ada sumber HI yang kedua, yaitu hukum kebiasaan internasional. Sebelum kita bahas hukum kebiasaan internasional, bahwa kebiasaan internasional itu sebetulnya bisa menjadi hukum kebiasaan internasional dengan dua syarat atau dua unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah unsur material dan unsur psikologis. Unsur material ini maksudnya adalah adanya keseragaman antar para pihak atau keseragaman dari subjek HI untuk melakukan hal yang sama dalam jangka waktu yang relatif lama dan dilakukan oleh tidak hanya satu subjek HI saja, tetapi beberapa subjek. Sehingga ada muncul yang kedua, di mana unsur material tadi, keseragaman tadi diyakini oleh para pihak dalam perjanjian atau para subjek hukum internasional bahwa hal tersebut adalah hal yang benar, sehingga itu menjadi unsur psikologis atau bahasanya adalah opinio juris sine necessitatis. Jadi ada keyakinan dari negara-negara atau subjek HI yang lain bahwa hal yang seragam tadi, hal yang berulang-ulang tadi adalah hal yang benar. Kalau misalkan tidak dilakukan, maka akan menjadi keliru atau menjadi salah. Ya, maka dari kebiasaan internasional ketika semua sudah memenuhi unsur materi dan unsur psikologis akan menjadi hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya, sumber HI yang utama, yang ketiga adalah adanya general principle atau asas-asas umum. Tentunya teman-teman sudah sangat paham tentang asas, bahwa asas ini adalah domain yang sangat dasar tentang tingkah laku baik subjek hukum saja, itu manusia, ataupun juga subjek hukum internasional. Ya. Karena apa? Karena asas-asas ini berfungsi sebagai satu, ya. Yang pertama adalah dalam dasar pembentukan norma. Jadi pembentukan perjanjian internasional, pembentukan hukum kebiasaan internasional itu bisa berasal dari asas. Yang kedua, kalau dalam melaksanakan perjanjian internasionalnya, melaksanakan kebijakan internasional, melaksanakan kebiasaan internasional pun didasarkan pada general principle atau asas-asas umum. Dan nanti pada pelaksanaannya, asas-asas ini ketika misalkan norma-normanya tidak ada, aturan tertulisnya tidak ada, maka akan dikembalikan atau akan menggunakan asas sebagai mengaturnya, sebagai pedomannya. Sehingga asas ini karena sifat dasarnya maka digunakan sebagai dasar pembentuk, dasar pelaksanaan, dan juga pelengkap ketika normanya tidak ada. Nah, kalau dalam hukum internasional ada dua daya ikat dalam pelaksanaan atau pemberlakuan asas ini ke dalam suatu negara. Yang pertama adalah jus cogens. Ini berarti bahwa asas-asas ini akan terikat dengan sendirinya, tanpa negara itu harus mengikatkan diri atau menyatakan dirinya terikat dalam asas tersebut. Jadi misalkan
asas penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Maka itu akan dengan sendirinya ketika suatu wilayah itu menjadi suatu negara yang sah menurut HI, maka dia harus menghormati kedaulatan negara lain. Yang selanjutnya adalah jus dispositivum, di mana asas ini baru terikat ketika negara-negara atau subjek hukum internasional itu menyatakan mengikatkan diri terhadap asas ini. Jadi tanda tangan dulu, menyatakan diri dulu, dan sebagainya. Sehingga baru asas ini bisa terikat, misalkan Pacta Sunt Servanda dan asas-asas yang lain. Tentunya nanti dalam sumber hukum internasional akan banyak perkembangan-perkembangan terkait dengan sumbernya, karena berkembangnya peristiwa dan berkembangnya kepentingan dari negara-negara ataupun subjek HI yang lainnya, sehingga akan juga mengikuti perkembangan dari sumber hukumnya. Yang akan kami jelaskan lagi di dalam materi-materi yang selanjutnya. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.